Awalnya kan nggak tahu jadi tahu. Awalnya susah, makin sini makin susah. Karena challenge-nya itu ada duit gede, pasti ada tantangannya gede. Nah, masalahnya skill kita udah nyampe belum ke sana buat ngambil uang gede itu. Berani nggak? Ada resiko yang harus diambil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaroni. Orang-orang biasa sebut saya panggil Kuy. Ya, dari Padalarang, tepatnya Kampung Sudi Mampir Pojok, RT 3 RW 13, Desa Campaka Mekar. Saya adalah owner dari Kuy Woodcraft dan Interior. Kenapa saya memilih usaha ini? Usaha ini berawal dari hobi. Awalnya hobi, kesini semakin menjadi profesi dan menjadi inspirasi. Awalnya saya terinspirasi dan ingin menginspirasi. Juga harus bisa menghidupi usaha ini. Saya pernah bekerja pabrik tekstil, terus sofa, terus kasur. Usaha ini bergerak di bidang pakaian khususnya, entah itu kayu solid atau pengolahan kayu olahan multiplex. Biasa produksi buat kebutuhan rumah seperti kusen, terus daun pintu, sama lemari-lemari, mungkin furnitur yang lainnya juga. Di kita itu biasa kerjaannya nerima custom. Saya nggak bikin produk jadi, sesuai request aja. Buat teman-teman yang mungkin butuh jasa atau pembuatan furnitur custom buat di rumahnya, bisa dong dihubungi. Awal mula berdirinya Kuy itu sekitar 2018-an. Apa saja yang Anda dapatkan dari usaha ini? Dapat dari hasil usaha ini ya banyak lah, seperti bisa menghidupi. Yang tadinya saya kerja, sekarang juga kerja, cuman kerjanya di rumah dan berpenghasilan. Hobi yang menghasilkan, harapannya ke depan bisa memberikan manfaat lebih banyak bagi lingkungan. Awal mula modal memulai usaha ini, dulu modal terkecil 50.000 di limbah kayu, diolah jadi kerajinan limbah kayu jati Belanda bekas palet. Nah, makin sini nilainya bertambah. Di situ terus naik lagi, bisa upgrade alatnya, materialnya, dan lain-lain. Produk yang dijual di sini apapun dari kayu,
sesuai pesanan. Kita custom. Kalau ditanya apa aja secara spesifik, kebanyakan kebutuhan rumah sih. Merintis, sekarang juga masih proses merintis. Alat mungkin dipaksa, kebutuhannya makin sini makin banyak, tuntut harus cepat, harus hasil kerjanya harus bagus. Mungkin juga harus disupport dengan alat-alat yang ya cukup layak lah buat dibawa kerja. Karena yang awalnya tadi levelnya di hobi, sekarang udah mulai diproduksi. Mungkin permasalahannya di situ mulai, karena beban kerjanya makin sini makin berat. Mungkin alat-alat yang tadinya di bawah harganya bisa jalan, sekarang udah kurang kepake, dikarenakan harganya itu yang jadi masalah. Pertanyaannya, dananya ada. Nah, itu masalahnya. Dari situ modalnya kan dari awal modal nekat, bisa dibilang modal nekat. Pengalaman nggak ada, nggak ada, ngalir aja gitu. Akhirnya dicoba terus, ya agak maksa sih. Kalau dibilang agak maksa, iya, karena gak ada persiapan modal, serba ngedadak. Yang akhirnya ya mesti apa-apa. Ya susahnya di situ. Untuk pemasaran dibantu sama kadang dari orang ke orang mungkin. Ya sementara ini baru gitu. Orang yang pada udah tahu, yang deket, yang jauh, mungkin kalau butuh barang, butuh jasa, bisa ngehubungin langsung. Kendalanya ketika tiba-tiba orderannya lagi banyak order. Nah, stok kayunya kurang. Terus barangnya mau cepet-cepet dipakai. Kayunya masih basah. Terus cuacanya lagi hujan, gitu kendalanya mungkin. Solusinya stok kayu yang banyak keringin. Harapan buat ke depan terus berkembang, workshop lebih gede, upgrade alat lagi, bisa memberi manfaat buat khalayak banyak. Omset pendapatan per hari random, namanya usaha. Kadang nggak tetap sih, lagi kenceng. Nah, kalau lagi kencengnya, misalkan per hari ini kita bisa produksi berapa contoh, berapa kusen, berapa pintu, ya tinggal dikali aja. Sehari itu bisa bikin sekian kali sekian. Nah, itu upahnya nyampe segitu. Contoh, bikin lemari, dalam sehari kita bisa bikin 10 kursi. Nah, dalam satu kursi kita ngambil 70.000. 70 kali 10 berarti 700.000. Nah, ibaratkan gitulah. Pesan-pesan buat teman-teman yang sama-sama lagi berjuang, tetap semangat, jangan menyerah, banyakin relasi, harus berinovasi, upgrade skill. Sukses itu nggak bisa disama-samain suksesnya saya sama suksesnya orang lain. Cuman kalau sesuatu itu ngejalanin sesuatu, ditekunin, dikembangkan, konsisten, ya cuman masalah waktu dan keseriusan mungkin. Awalnya kan
nggak tahu jadi tahu. Awalnya susah, makin sini makin susah karena challenge-nya itu ada duit gede, pasti ada tantangannya gede. Nah masalahnya skill kita udah nyampe belum ke sana buat ngambil uang gede itu, berani nggak, ada resiko yang harus diambil gitu. Saya Ahmad Syaroni, owner dari Kue Woodcraft dan Interior. Mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan. Terus berinovasi dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.